anhu. Hadza Ali bin Abi, inilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan meridai Allah akan dirinya. Kalau dalam kitab-kitab ada karramallahu wajhah, boleh dua-duanya, dan itu bukan aroma Syiah. Ada tulisan karramallahu wajhah, itu ada tulisan enggak sama, boleh radhiyallahu, karramallahu, Allah mudah-mudahan Allah muliakan wajahnya. Apa sebab disebut karramallahu, mudah-mudahan Allah muliakan wajahnya? Karena Imam Ali itu jangankan menyembah berhala, lihat berhala aja nggak pernah. Kalau Umar Ibnul Khattab pernah melewati marhalah zaman menyembah patung berhala. Kalau Ali bin Abi Thalib enggak. Jadi jangankan nyembah, lihat berhala aja maka dimuliakan wajahnya karena nggak pernah lihat berhala. Karram itu alasan sebutan karramallahu, mudah-mudahan Allah muliakan wajahnya. Ali bin Abi Thalib karramallahu, boleh radhiyallahu, boleh. Kalau mereka semuanya radhiyallahu, enggak, Imam Ali ada kisah karramallahu aja sebutan, mudah-mudahan Allah memuliakan wajahnya. Kenapa dimuliakan? Karena jangankan menyembah berhala, lihat berhala aja enggak pernah. Jadi lihat berhala aja enggak pernah, apalagi menyembahnya. Beda dengan Umar. Kalau Umar pernah melewati masa-masa menyembah berhala, masa jahiliyahnya sebelum ikrar syahadat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali bin Abi Thalib yang Nabi puji, wa aqdahum Ali bin Abi Thalib, dan sahabatku yang paling bisa menjamin keadilan, aqdah itu yang paling qadhi betul, yang paling hakim Ali. Kalau masih hidup kita angkat jadi jaksa agung tuh. Ya kita minta biar jadi jaksa agung Ali bin, karena aqdahum Ali bin Abi Thalib, yang paling qadhinya adalah Ali bin Abi Thalib. Yang paling bisa memutuskan hukum dengan adil itu Malik. Pernah ada riwayat seorang perempuan ngaku diperkosa dia, ya, padahal berzina dia. Ada bekas sperma, Dia ngaku ini bukan sperma, bukan. Ini cuma air aja. Nabi cuma tuangkan air, membuktikan itu sperma atau bukan, dituangkan, pakai air, dicium air. Oh ini sperma, ini bukan cuma susu atau minyak. Jadi ketahuan tuh sperma dengan dituangkannya air, tuangin basah cium. Oh, ini sperma, ya. Kayak bau-bau adonan tuh ya, kayak bau-bau adonan. Sperma itu ma'akbo, yang paling qadhinya itu Ali. Sahabat-sahabat itu dipuji fardan, dipuji juga ijmalan, semuanya dipuji. Ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Semua sahabat itu dipuji mana, Nabi, sahabat besar, khulafaur rasyidin, terus yang lain-lain dipuji semuanya mana. Ashabi, sahabat-sahabat itu kan nujumi, laksana bintang-bintang di langit. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum, dengan yang mana saja kalian tiru mereka, ihtadaitum, kalian mendapatkan hidayah, petunjuk hidup. Jadi cara hidup para sahabat itu sampai juga kita mendapatkan hidayah. Sebab itu jalan kebenaran, ya. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum, dengan yang mana saja kalian iqtadaitum, kalian tiru mereka, ihtadaitum, kalian mendapatkan hidayah, kata itu semuanya dipuji. Orang per orang dipuji. Ini termaktub dalam kitab yang Tarikhul Khulafa Imam Jaluni Sudi. Hadis ini dinukil. Kata Nabi, arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. Yang paling sayang dari umatku terhadap umatku Abu Bakar adalah Abu Bakar. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Sahabatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Puji itu dipuji. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. Umar dipuji. Wa asyadduhum fi amrillah, dan yang paling tegasnya dalam urusan agama Allah Umar. Jadi Umar itu dipuji, wa asyadduhum fi amrillah, dan yang paling kerasnya, yang paling tegasnya dari sahabatku adalah Umar bin Khattab. Maka Al-Faruq yang membedakan mana yang hak yang batil, Umar itu hebat. Maka setelah Islamnya Umar, itu sahabat-sahabat yang memusuhi Nabi agak tiarap-tiarap dikit dah. Sebab ini rajanya bener, ya orang bilang raja premannya bener, udah syahadat. Masuk Islam. Dulu sahabat tuh takut sholat berjamaah di Masjidil Haram. Ketika Umar belum masuk Islam, masih ngumpet-ngumpet karena ketahuan dibunuh benar. Bahkan Rasulullah menjadi TO, target utama tuh ya, DPO, daftar penyakit. Kalau ketemu Muhammad aku bunuh dia. Itu karena surah Toha yang dibacakan oleh adiknya masuk Islam. Toha, ya,
Wa ma anzalna kun litasqa gitu ya. Masuk Islam karena surah Thaha itu masuk Islam. Wah, bagus, hebat nih orang ini setelah masuknya Islam, Islam tuh agak menggelegar. Dan ini doa Nabi. Ya doanya Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi umaraini ilaik. Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi umaraini, ya Allah muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar yang kau cintai. Abu Jahal tuh Amr bin Hisham namanya. Itu termasuk doa Nabi itu supaya Islam jaya lewat dia. Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi umaraini ilaika, ya Allah jayakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar yang kau cintai. Pertama Amr bin Hisham yang namanya Abu Jahal, yang kedua Umar ibn Khattab. Amr dan Umar sama, ain mim ra, ain mim ra. Amr ain mim ra, Umar ain mim ra. Bi ahabbi umaraini ilaika. Alhamdulillah Allah kasih hidayah Umar. Sebab saya yakin kalau Abu Jahal yang masuk Islam nggak terlalu mulia tuh. Abu Jahal bapaknya orang goblok gitu. Nanti orang-orang Islam gobloknya kayak Abu Jahal. Nah, Amr bin Hisham ini ditokohkan. Kenapa Nabi doakan? Karena termasuk orang yang ditokohkan di kalangan masyarakat Quraisy. Abu Jahal. Makanya Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi umarin, ya Allah muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar yang kau cintai. Apakah Amr bin Hisham yang nak Abu Jahal atau Umar ibn Khattab? Alhamdulillah Allah kabulkan yang ikrar syahadat Umar. Jayalah Umar. Makanya dalam doanya tuh ya laqad a'azzakumullahu bil Islam. Dalam pidato yang menggelegar tuh Umar tuh. Ya bapak-bapak bayangkan dah sosok Umar dah. Bagaimana membayang? Kita nggak ketemu, tapi kita bayangkan sosoknya, setan saja takut. Bayangkan orang yang ditakuti sama setan. Sosok bayang coba Bapak gambarkan. Orang yang jangan manusia, setan aja takut. Dan itu Nabi bersumpah, wallahi ya ibnal Khattab ma laqiyaka syaitan salikan fajjan illa wasalaka fajjan ghairu fajjika. Wallahi ya ibnal Khattab, demi Allah wahai putranya Khattab, ma laqiyaka syaitan, tiada ketemu dengan syaitan salikan menempuh jalan yang sama, illa wasalaka fajjan ghairu fajjika, melainkan dia akan menempuh jalan yang lain ketimbang amprogan. Tahu amprogan? Papasan, papagan, ketemu. Daripada ketemu Umar, gua ketemu Umar benjot juga. Jadi kalau Umar kabur semuanya tuh. Jadi ketemu Umar pada kabur, ngeri ketemu tuh setan pada Nabi itu lihat tuh setan pada kabur kalau Umar kamu itu pada Umar, apalagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hebat. Wa asyadu fi amrillah, dipuji. Wa asdakum hayaan Utsman bin Affan, dan yang paling punya rasa malu paling tinggi ada sahabat Utsman, paling malu itu sahabat. Yang Ali wa aqdahum Ali bin Abi Thalib, dan yang paling qadhinya adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya kalau masih hidup kita angkat jadi jaksa agung tuh. Atau jadi Kapolri lah Ali bin Abi Thalib. Wa aqdahum Ali bin Abi Thalib. Abu Darda wa abaduhum Abu Darda, dan yang paling ahli ibadahnya adalah Abu Darda. Abu Darda orang nggak tinggi, pendek Pak. Orangnya pendek Abu Darda. Maka dalam sebuah riwayat ketika beliau pengen jamret batang siwak, pohon arak tuh. Kalau batangnya siwak, kalau pohonnya pohon syajaratu arakin. Ada batang mau dijamret tuh. Karena pendek dia jamret jatuh, ditawain sama sahabat. Ya, tahu pendek minta tolong sama kita dong. Nabi marah tuh. Ketika Abu Darda sedang pengen metik batang siwak, pohon arak, lompat jatuh. Kalau sahabat kalau ketahuan pendek ya minta tolong, yang tinggi ditawar satu cakapkan. Nabi marah. Dua betis Abu Darda yang ia kumpulkan lewat amal tidak pernah akan kalian bisa kalahkan. Pahala yang dihasilkan oleh dua kaki Abu Darda tidak pernah akan bisa kalian kalahkan. Marah Nabi itu ketika sahabat mentertawai Abu Darda ketika pengen metik pohon arok tuh kayu siwak jatuh. Ya, bertawan pendek minta tolong, ya pendek loh gak tahu diri, dimarahin Nabi jangan. Itu kebajikan yang dikumpulkan oleh dua kaki Abu Darda tidak pernah akan bisa kalian kalahkan dengan ibadahnya. Makanya a'baduhum, sahabat yang paling ibadah tuh Abu Darda. Yang paling bersangkutan ibadahnya a'baduhum Abu Darda. Tuh, Abu Dzar dipuji juga. Wa azhaduhum Abu Dzarrin al-Ghifari, dan sahabatku yang paling zuhud adalah Abu Dzar al-Ghifari. Jadi istilah zuhud itu sudah Nabi wa azhaduhum Abu Dzarrin al-Ghifari. Maka yang paling zuhud sahabat itu Abu Dzar al-Ghifari, zuhud tuh. Yang tarkud dunia li ajril akhirah, meninggalkan dunia untuk meraih akhirat itu zuhud namanya. Lawannya mudahanah. Tarkul akhirah li ajri dunia, ninggalin akhirat untuk berebut dunia. Ada orang ninggalin dunia untuk berebut akhirat.
Ada orang berebut dunia ninggalin akhirat, itu mudahanah namanya. Kalau zuhud itu berebut akhirat dengan cara ninggalin dunia. Yang ada berebut dunia ninggalin akhirat, banyakan mana nih? Banyakan yang berebut dunia ninggalin akhirat, nah berebut akhirat ninggalin dunia, banyakan mana? Banyakan yang berebut dunia ninggalin akhirat, sampai curang-curang Pak, sampai bohong-bohong dikunci 24%, ini 58%, naik ini 17% tuh. Sampai curang-curang berebut dunia tuh. Orang bayangkan. Nah, Abu Dzar tuh kalau ada orang paling zuhud di sekarang nih, nggak ada yang mengalahkan Abu Dzar. Wa azhaduhum, dan yang paling zuhudnya dari sahabat itu adalah Abu Dzarrin Al-Ghifari. Nah, di malam kita belajar soal sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Orang yang paling qadinya aqdahum. Siapa Ali? Amirul Mukminina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Abul Hasanil Hashimi. Imam Ali itu Amirul Mukminin, Amirul. Istilah Amirul Mukminin itu bermula dari Umar Ibn Khattab. Waktu zaman Abu Bakar masih khalifah. Setelah Umar, istilah Amirul Mukminin dimulai ketika Umar Ibn. Kata Umar, antumul mu'minun wa ana amirukum. Antumul mu'minun wa ana amirukum. Kalian orang-orang benar, saya amirnya. Maka lahirlah istilah Amirul Mukminin sejak periode Umar. Kalau periode Abu Bakar masih khalifah Abu Bakar, maka ketika Umar tidak lagi khalifah, Amirul Mukminin, berasal dari ucapan beliau, antumul mu'minuna wa ana amirukum. Kalian adalah orang-orang yang bilang saya amir yang memerintah kalian. Maka lahirlah Amirul Mukminin sejak periode Umar ibn Tulus, Utsman, Amirul Mukminin, Ali, Umar ibn Amirul Mukminin, semuanya bermula dari Umar ibn Khattab. Siapa nih Ali? Amirul Mukminina Ali ibn Abi Thalib, Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridai Allah akan dirinya. Dialah Abul Hasan Al-Hasan, adalah bapaknya Hasan. Putranya kan Imam Hasan dan Imam. Kenapa Hasan? Karena paling tua. Husain adiknya ditasgir. Ya, kalau Hasan abang, Husain pasti adik. Tiflun kecil, Tufail di bawah Tiflun tuh. Jadi ada Abdullah pasti abang, adiknya Ubaidullah. Begitu bahasa Arab, ditasgir namanya. Jadi kalau Hasan abangnya, adiknya Husain. Makanya Abul Hasan abangnya paling tua, Abul Hasan Al-Hashimi. Bapaknya Hasan, ya bapaknya Hasan, cucunya Rasulullah, sibtu Rasulullah. Khotanul Mustafa, adalah sepupunya Rasulullah, sepupu. Karena Ali bin Abi Thalib anaknya Abu Thalib. Nah, Rasulullah itu diasuh sama ayahnya Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi dengan Ali itu khotan, ya, sepupunya Rasulullah, sepupu, misanan, saudara misan. Karena Abu Thalib dengan Abdullah adik abang, satu emak, satu bapak, Abdul Muthalib dan ibunya sama. Maka Nabi Muhammad dengan Ali adalah khotan, adalah sepupu misanan Rasulullah. Karena Nabi Muhammad diasuh oleh ayahnya Ali bin Abi Thalib. Kana mimman sabaqa ilal Islam, bahwasanya beliau tergolong orang yang sabaqa, mendahului, tergolong orang yang duluan masuk Islam. Kana mimman sabaqa, karena bahwasanya mimman tergolong orang yang sabaqa, ada duluan ilal Islam, masuk Islam. Dari kalangan anak muda itu Imam Ali. Kalau perempuan Khadijah, ya. Imam Ali dari kalangan anak muda. Ustusyhida radhiyallahu anhu, dimati syahidkan radhiyallahu fi sabi asyar, pada 17 min Ramadan, pada tanggal 17 Ramadan itu meninggalnya. Bayangkan mati syahidnya pada tanggal 17 Ramadan, dibunuh oleh orang yang Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib di bulan suci Ramadan tanggal 17, lagi sholat subuh. 3 kehormatan yang dia robek tuh. Pertama, yang dia bunuh orang soleh Imam Ali. Yang kedua, dia bunuh di bulan suci Ramadan tanggal 17, lagi ngerjain sholat. 3 kehormatan dia robek oleh Abdurrahman bin Muljam. Kecuali yang dia bunuh, ya, bukan orang baik lah, lagi mabok, dia jorokin kali mati. Ini yang dia bunuh adalah orang soleh Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat tercinta Nabi. Yang kedua, di bulan suci Ramadan, 17 Ramadan. Yang ketiganya lagi sholat subuh, dibunuh oleh orang Abdurrahman bin Muljam At-Tamimin. Ini Abdurrahman bukan orang kaleng-kalengan, dia hafidul Quran dan dia hafid. Abdurrahman bin Muljam seorang penghafal Quran dan dia adalah seorang yang zuhud. Bayangkan kurang apa, hafal Quran, zuhud lagi, surga depan biji mata tuh. Tapi yang dilakukan adalah membunuh orang soleh Imam Ali bin Abi Thalib pada tanggal 17 Ramadan di lagi sholat subuh. Kecuali bunuh orang lagi maksiat, lagi zina, lagi mabok, lagi judi. Ini yang dia bunuh orang soleh.
Dibunuhnya di bulan Ramadan, kecuali di bulan luar Ramadan, dan bulan September segala macam. Ini Ramadan, bulan suci. Lagi ngerjain sholat subuh, bayangkan 3 kehormatan dia robek. Yang membunuh adalah Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Ada hadis Nabi Arba'in Nawawi itu, ya hadis keberapa saya lupa tuh, sampai Nabi bersumpah, walladzi la ilaha illa huwa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Itu ada hadis. Ini hadis Nabi, meskipun asbabul wurudnya bukan karena sebab Abdurrahman, Nabi sudah katakan sebelum peristiwa ini terjadi. Jadi walladzi la ilaha illa, dan demi yang tiada Tuhan kecuali Dialah Allah. Inna ahadakum, sungguh ada salah seorang dari kalian. Ternyata terjadi orangnya Abdurrahman bin Muljam. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sungguhnya ada salah seorang dari kalian yang ia beramal dengan amalan ahli surga. Mana dia? Dia hafid Al-Qur'an dan dia orang yang zahid. Ini orangnya nih Abdurrahman. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sungguhnya ada salah seorang dari kalian yang ia beramal dengan amalan ahli surga. Udah ahli surga, zahid dan hafid Quran, kan ahli surga. Ya, hatta ma yakuna bainahu wa baina illa, sampai antara dirinya dengan sorga saking banyak amal illa dhira, tinggal sahasta. Antara dirinya dengan sorga tinggal sahasta. Ini dia itu sorga situ. Jadi dia masuk sorga nggak perlu lompat, nggak perlu naik busway, tinggal ngejlik aja udah masuk sorga saking banyak amal solehnya. Tapi kata Nabi, fayasbiqu alaihil kitab, maka mendahului atasnya ketetapan Allah, ada takdir Allah. Fayasbiqu alaihil kitab, mendahului atas orang kehendak Allah, ya sabkul kitab, ketetapan Allah. Apa takdir Allah? Fayamalu bi amali ahlin nar, maka dia berbuat dengan amalan perbuatannya, perbuatan ahli neraka, membunuh Imam Ali. Karena perbuatan fayadkhuluha, masuk ia ke dalam neraka. Terbukti sabda Nabi itu sebelum peristiwa itu terjadi, karena terbunuhnya Ali itu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sudah katakan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada salah seorang dari kalian, kata Nabi itu di hadapan sahabat, yang dia adalah orang yang antara dirinya dengan surga tinggal sahasta jaraknya. Ini orang di surga sahasta, kan nggak perlu lompat, ngejrik aja masuk surga. Itu hebatnya tuh, amalnya hebat. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Tapi jangan lupa, fayasbiqu alaihil kitab, mendahului atas diri orang itu ketetapan Allah. Apa takdir Allah? Fayamalu bi amali ahlin nar, maka kemudian ia berbuat dengan amalnya ahli neraka. Apa yang dilakukan? Dia membunuh Imam Ali bin Abi Thalib lagi sholat subuh di bulan suci Ramadan. Fayamalu bi amali fayadkhulu, masuk neraka. Padahal surga tinggal sehasta. Karena maksiat masuk neraka, sayang kan? Ini terjadi pada orang yang Abdurrahman bin Muljam. Ini saya katakan, makanya kita jangan suka mengklaim-klaim neraka, sesat. Ente sendiri belum tentu surga atau neraka. Ini orang yang digambarkan oleh Rasul zahid dan hafidul Quran, akhir hidupnya nggak pernah tahu. Ada takdir Allah, dia membunuh Imam Ali. Karena sebab itu perbuatan dia masuk neraka. Padahal surga tinggal sahasta. Masya Allah. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi ahlin nar. Ada salah seorang kalian yang ia berbuat dengan amalannya ahli neraka. Hatta yakuna ma bainahu wa bainahu, antara dirinya dengan neraka karena maksiatnya illa dhira, tinggal sahasta juga. Sebaliknya kata Nabi, ada orang yang berbuat maksiat, saking banyak dosanya antara dirinya dengan neraka illa dhira, tinggal sahasta juga. Dia masuk neraka nggak perlu lompat, ngejrik kita masuk neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, ada ketetapan Allah atas diri orang itu. Fayamalu bi amali ahlil jannah, maka ia akan berbuat dengan amalan ahli surga. Fayadkhuluha, masuk surga. Ini orang yang sudah sangat naib benar, yang neraka tinggal sahasta. Ada ketetapan Allah, dia beramal dengan amal soleh, karena amal solehnya masuk surga meskipun dulunya dengan penuh dengan dosa. Terjadi pada orang namanya Wahsy. Kalau kita klik Wahsy itu keluar klik. Wahsy kana yasrabu dam. Ada orang kulit hitam budak namanya Wahsy. Namanya saja Wahsy. Wahsy itu kulit terbang liar, Pak. Wahsy. Jadi bisa Wahsy orang yang liar, hitam, kulit hitam, minum kana yasrabu dam. Dia kalau ada orang motong ontak mesen tuh, gue pesen darahnya seember.
Dikasih dia minum, karena minumnya minum darah, bukan minum susu, minum darah, itu darah onta, darah kambing. Maka karakternya bengis. Ini orang yang membunuh orang di Hamzah. Hamzah paman Nabi itu dibunuh oleh Wahsy. Dibunuh oleh Wahsy di hadapan Rasulullah. Bukannya dibunuh, dibelah dadanya, dimakan jantung, paru-parunya mentah-mentah di atas Nabi. Saya akan pesan kapan-kapan giliran wahai Muhammad. Nabi kalau melihat Wahsy itu sedih. Meskipun Wahsy akhirnya masuk Islam juga. Ini orang yang hidupnya kelam, tapi Allah kehendak kasih hidayah masuk Islam tuh Wahsy. Meskipun masuk Islam ini agak berat. Karena ya Muhammad, dosa apa yang belum pernah aku lakukan? Syirik kepada Allah sudah, membunuh sudah, zina sudah, kemudian ya mabok sudah. Dia takut tuh untuk masuk Islam. Nulis surat kepada Rasul di Madinah, keinginan masuk. Tapi dia takut, dosa apa yang belum pernah aku lakukan? Semuanya sudah kabair ya. Membunuh, syirik, judi, zina. Turun tuh firman Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Karena ayat ini Wahsy datang ke Madinah dengan sikap pede ikhrar syahadat. Katakanlah hai Muhammad, qul ya Muhammad, ya wahai sekalian hamba-hamba, pesan kepada hamba alladzina asrafu yang telah melampaui batas ala anfusihim atas diri mereka yang dosanya udah enggak ketulukan. Apa pesan? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan sekali-kali putus asa untuk tetap mendapatkan rahmat Allah. Jangan tetap putus asa untuk mendapatkan ampunan. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah akan menghapuskan dosa-dosa seluruhnya, sakabehna, semuanya diurutkan. Mau syirik, mau zina, membunuh, mabok, segala diampuni. Innahu huwal ghafur. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu bayangkan orang yang neraka udah tinggal sehasa lagi oleh kasih hidayah masuk Islam. Maka orang-orang yang suka-suka menyesat, membid'ah-bid'ahkan, meneraka, hati-hati. Orang sekelas Abdurrahman bin Muljam akhir hidupnya ada yang tahu. Apakah antum yakin akhir hidup husnul khotimah masuk surga? Abdurrahman bin Muljam yang dosanya udah berulang, Allah kasih hidayah masuk Islam, ini termasuk baik. Maka Imam Burdah, Imam Husain, ya nafsu la taqnati min zallatin 'azuman. Innal kaba'ira fil ghufrani kallam. Tawasul. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya nafsu la taqnati min zallatin 'azuman. Innal kaba'ira fil ghufrani kallam. Ya nafsu, hai jiwa, kata la taqnati, jangan engkau berputus asa min zallatin, meskipun dari dosa yang besar, jangan putus asa. Innal kaba'ira, sesungguhnya dosa-dosa besar, fil ghufrani, dalam ampunan Allah, kallamami, seperti butiran-butiran pasir. Dosanya segede gunung Merapi gitu. Kalau sudah masuk dalam ampunan seperti butiran pasir kecil. Bagi Allah kecil. Fil ghufrani kallamami. Nah, ini ya, hati-hati kita jangan menghukum hukuman orang sesat-sesat, neraka-neraka. Kita belum tentu ke surga. Orang kalau berdoa wa adkhilnal jannata, surga girang betul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina. Kalau ada orang wa qina adzabannar, qalatin nar. Neraka ngomong tuh, Allahumma a'idhu minni, ya Allah orang itu sudah minta diselamatkan. Allahumma ya Allah a'idhu, selamatkanlah ya minni, dari diriku, karena sudah minta diselamatkan dari api neraka. Neraka girang tuh, ya Allah selamatin tuh orang dari diriku, karena sudah minta selamat dari siksa api neraka. Girang. Ini kita malah menghukuman orang masuk neraka. Neraka sendiri kalau ada orang berdoa waqina adzaban qalat binar Allahumma a'idhu minni, ya Allah selamatkanlah orang itu dari diriku. Wa adkhilnal jannata qalatil jannah Allahumma a'idkhul jannah. Kalau ada orang berdoa ya Allah masukkanlah mi ke dalam surga, girang tuh surga tuh, qalatil jannah
Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkanlah orang itu ke dalam surga. Dia pikir orang masuk neraka girang banget. Enggak, sedih, ya Allah orang dihukum masuk neraka. Qalatin nar Allahumma a'idhu minni, qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Maka kita berdoa mudah-mudahan masuk surga bareng-bareng, amin ya rabbal. Doain orang jangan disesat-sesatkan, ya Allah kasih hidayah biar masuk surga. Karena mimman sabaqo ilal Islam, bahwasanya Ali itu mimman tergolong siapa orang sabaqo yang mendahului ilal Islam dari kalangan pemuda. Ustusyhida mati syahid radhiyallahu fi 17 di 17 min Ramadan. Masya Allah, ketika orang 17 Ramadan nuzul Quran gitu ya, Imam Ali terbunuh jadi syahid. Ya, Nabi lebih dulu meninggal Nabi baru Imam Ali, tapi disampaikan Nabi meninggalnya Ali begitu terbunuh. Ama arba'ina walahu sittun wa sittuna sanah, dan baginya ada 66 tahun. Jadi umur Imam Ali meninggal umur 66 tahun, meninggal 66 tahun. Persis kata Nabi, hasadu ummati min baini sittin wa sab'in. Ma'raqatu ummati, pertarungan hidup umatku antara 60 sampai 70. Dan ini terbukti pada diri Nabi. Nabi wafat 63 tahun, Imam Ali 66 tahun. Umar enggak nyampe 80, enggak nyampe 70. Abu Bakar juga enggak nyampe 87. Jadi terbukti sabda Nabi pada diri beliau para sahabat, ma'raqatu ummati baina sittin wa sab'in. Pertarungan umur hidupku itu antara 60 sampai 70. Jadi umur kita itu biasanya banyaknya 60 sampai 70. Maka pada malam hari yang umurnya 59 tahun, 11 bulan, 29 hari, makan nasi uduk yang banyakkan dari malam nih, ya, karena tinggal 1 hari lagi nih, ya jima sama istrinya karena tinggal 1 hari lagi, karena ma'raqatu ummati baina sittin wa sab'in. Ini kalau ada yang pulang diorangin.